Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang runtuhnya Nokia Empire tahun 2013. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen serta share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Seperti kita ketahui, perusahaan Nokia ya, pada saat di masa yang lalu Nokia itu banyak menghasilkan produk-produk inovatif, terutama di seputaran handphone. Pada saat itu admin sendiri ingat bahwa seluruh masyarakat, orang-orang itu sangat mendambakan handphone Nokia. Bahkan di pasaran Nokia itu menjadi bukan hanya handphone barunya saja yang diincar, tetapi juga handphone second juga ikut diincar dari Nokia ini. Dan memang Nokia 3210, Nokia berbagai macam seri lah, banyak yang menjadi idaman dan incaran pada saat itu. Bahkan harga secondnya pun masih tetap tinggi dan bahkan apa istilahnya, diperjualbelikan sampai rusak pun diservis lagi berulang kali gitu. Seperti barang, seperti kendaraan lah, kurang lebih handphone Nokia yang tidak bisa kita temui dengan handphone sekarang. Kalau handphone zaman sekarang ini di tahun 2023 ini, apabila kita rusak, handphonenya rusak, maka masyarakat kebanyakan lebih baik membeli yang baru, karena memang biaya misalnya mengganti LCD atau mengganti IC itu kadang-kadang mendekati dengan harga beli baru, sehingga masyarakat akhirnya berpikir daripada untuk biaya mengganti spare partnya yang memang dibandingkan dengan harga handphone baru yang cukup menukik murah saat ini, lebih baik ditambahin sedikit langsung dapat handphone atau barang baru lagi. Nah, demikian pengantar kami tentang Nokia. Lalu mengapa tahun 2013 itu Nokia yang begitu dikjaya runtuh? Faktor yang pertama yaitu ada kehadiran dari BlackBerry waktu saat itu ya. Seingat kami itu dari Nokia hadir BlackBerry, ya kan? Intinya hadir produk-produk baru yang tidak bisa kita dapatkan di Nokia. BlackBerry dengan pad QWERTY-nya, dia bisa mengetik dengan jauh lebih cepat dibandingkan dengan Nokia pada saat itu kan. Kalau mengetik huruf A aja harus diketik 3 kali, pencet angka 1 huruf F, pencet angka 5 4 kali. Nah, memang waktu itu seluruh masyarakat bisa menggunakannya karena memang tidak ada jalan lain yang jauh lebih baik gitu kan. Nah, dan admin sendiri memang jago lah untuk mengetik pesan dengan dari angka ya, pesan dari angka 1 2 3 4, di mana satu angka ini mewakili 3 karakter huruf yang berbeda. Jadi kita sudah hafal biasanya mana yang harus, angka mana yang harus kita pencet dan berapa kali untuk mengeluarkan suatu huruf-huruf tertentu gitu misalnya. Nah, kemudian BlackBerry mengambil gebrakan mengambil gebrakan dengan adanya keypad QWERTY ya, seperti papan tulis, seperti keyboard di laptop atau di komputer. Nah, ini kalau kita ingin menulis huruf A, ya tinggal pencet aja A gitu kan. Jadi sejarah dari handphone atau apapun itu namanya, produk-produk lain ini sejarahnya adalah jatuh oleh inovasi dari perusahaan-perusahaan sejenis. Inovasi yang konstruktif, inovasi yang baik, seperti itu. Dan juga BlackBerry ini menampilkan Messenger ya. Messenger ini kan seperti grup WA saat ini, yang bisa seluruh beberapa orang pengguna
bisa terhubung jadi satu dalam satu grup dan bisa bercakap-cakap di situ dan lain sebagainya. Hal ini kan luar biasa ya pada saat itu ya, dimana zaman dulu kita belum mengenal itu, kita hanya one person to one person connection ya. Nah ini ibaratnya dengan BlackBerry Messenger ini kita bisa seperti grup ya, jadi seperti grup WA atau Telegram zaman sekarang, walaupun memang jumlahnya dibatasi hanya maksimal 30 orang, tetapi ini sudah sangat baik menurut saya seperti itu. Jadi ini seperti grup, ini merupakan fenomenal pada saat itu. Admin ingat sendiri, ini merupakan penemuan yang fenomenal, yang akhirnya banyak orang-orang beralih ke BlackBerry, penjualan juga beralih ke BlackBerry. Kita masih ingat orang-orang meminta PIN BB dan lain sebagainya seperti itu. PIN BB menjadi ini di mana-mana dan BlackBerry menjadi idola, bahkan harga secondnya pun masih dijual luas di pasaran dengan harga yang cukup stabil, cukup tinggi ya, padahal harga second. Jadi inilah pangsa pasar Nokia mulai tergerus sedikit-sedikit oleh pesaingnya yang menawarkan produk-produk yang lebih inovatif. Yang kedua juga kehadiran dari iOS dan Android, Apple dan Android ini juga mendisrupsi dari Nokia ya, sama seperti BlackBerry tadi. Bahkan iOS dan Android ini mendisrupsi BlackBerry yang sebelumnya sudah mendisrupsi Nokia. Nah, kita belum tahu ke depannya apakah iOS dan Android ini akan didisrupsi lagi oleh something ya di masa depan. Kita belum tahu, tapi sejarah menunjukkan memang selalu ada yang akan naik dan akan turun, akan jaya dan akan jatuh ya kan, seperti itu, silih berganti. Yang kita kira Android super luar biasa, tidak mungkin ada yang menggeser lagi. Yang kita kira Google itu sudah maksimal, ini ada yang namanya ChatGPT yang tidak pernah kita pikirkan atau tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya. Nah, kita kira Google akan pada akhirnya tidak akan ada yang menggeser lagi. Ternyata ada dan banyak. Kemudian juga kita lihat YouTube, kita kira itu adalah satu platform yang sangat canggih dan tidak akan mungkin ada yang bisa menggeser. Ternyata sekarang sudah mulai tergerus oleh TikTok, makanya YouTube membuat YouTube Short. Itulah faktor kedua, Nokia Empire runtuh sampai kehadiran BlackBerry, juga iOS dan Android. Yang ketiga adalah faktor internal di dalam, yaitu CEO-nya dari Nokia ini sangat galak waktu itu, sangat otoriter dan militeristik, sehingga tidak pernah mau menerima masukan dari bawahannya. Sehingga hal inilah yang membuat kreativitas dan inovatif dari perusahaan Nokia ini menjadi terbungkam ya, menjadi minimalis, karena memang semua orang takut untuk berinovasi, takut untuk menyampaikan idenya daripada dia dipecat. Akhirnya seluruh orang, termasuk manajer-manajer dari Nokia ini pada saat itu bersikap ya ABS ya, asal bapak senang aja, ya sudah kita ini kan tanpa inovasi daripada ada kenapa-kenapa gitu kan, seperti itu. Jadi malah CEO punya visi tersendiri dan akhirnya memaksakan visi tersebut ke anak buahnya di Nokia. Nah ini sudah banyak dibahas di YouTuber yang lain ya, memaksakan visinya, dan apabila tidak ada sejalan visinya maka akan dihajar habis-habisan. Pengakuan dari pegawai-pegawai Nokia yang terkenal bahwa CEO dari Nokia ini pada saat marah dia menggebrak meja, saking kerasnya dia menggebrak meja itu sampai buah-buahan apel yang ada di atas meja pada saat rapat atau pada saat briefing seperti itu sampai berterbangan gitu.
saking kencangnya sang CEO ini menggebrak meja, gitu kan. Jadi CEO memimpin dengan gaya yang otoriter, militeristik, ala-ala Kim Jong Un dari Korea Utara mungkin. Nah, hal ini maksudnya mau mendisiplinkan seluruh Nokia supaya berada dalam satu komando di bawah CEO, tetapi yang terjadi adalah perusahaan Nokia tidak bisa berkembang, tidak bisa inovatif karena semua dipenuhi oleh ketakutan, semua dipenuhi oleh teror, sehingga akhirnya daripada mereka inovatif kena kenapa-napa oleh CEO-nya, maka lebih baik mereka ikut arus saja, diam saja, dan bersikap ABS atau asal bapak senang. Nah, yang hal ini di Nokia yang sekarang di tahun 2023 telah diperbaiki bahwa kultur perusahaan harus saling komunikasi, saling terbuka, dan tidak ada satu CEO yang memaksakan kehendaknya kepada bawahannya. Semua harus mendengarkan, listen ke bawah. Demikianlah pemirsa, 3 faktor kenapa Nokia Empire yang sedemikian besar pada saat itu runtuh pada tahun 2013. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, dimohon ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.